Bab yang kedua ya. Bab yang kedua. Bab yang kedua, pasal yang 23. Ya. Tentang nau kali ni buka kan? Nau rikom dah. Pindah lagi. Anak pun mulai ni. Nyo epang samping no buka video. Pah. Leh samping anak bu. Kali. Kampat tunggu. Tiga mata. Ya. Kampat tunggu Cindy. Yang lain gimana? Kalian tulis naik dulu kali. Pembahasan yang panas, ah. Hah? Coba meleng ke sini keempat. Bab yang kedua, jilid pertama. Hah? Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Hari ini kita akan membahas tentang satu konsep ataupun teori yang dikenal dengan teori dominasi. Yang menang selalu mendominasi yang kalah. Bangsa yang lemah selalu dipengaruhi oleh bangsa yang kuat. Masyarakat yang rendah akan selalu mengikuti masyarakat kota ataupun masyarakat yang dia lihat lebih hebat darinya. Jadi ini teori dominasi. Dan ini sangat penting. Al-faslu salisu wal ishrun, pasal yang ke-23. Fi annal maghlub, bahwa sungguh orang yang kalah, masyarakat yang kalah, itu tertarik selamanya dengan mengikuti dengan yang menang. Pada simbol, pakaian, keyakinan dan semua keadaan-keadaan orang yang menang dan kebiasaan-kebiasaan orang menang. Masyarakat Indonesia termasuk bangsa yang kalah, bukan bangsa yang maju. Maka coba lihat, bangsa yang kalah, bangsa yang lemah, bangsa yang ditaklukkan selamanya mengikuti bangsa yang kuat, bangsa yang menang. Baik dalam simbolnya, pakaiannya, keyakinannya, budayanya. Di Andalusia, saat umat Islam menguasai peradaban di Andalusia, itu orang Barat sendiri. Orang Barat sendiri berbangga dengan berbicara dalam bahasa Arab. Bahkan di Italia, di Sicilia itu mata uang lukisannya bahasa Arab. Jadi bahasa simbol, bahasa ilmu saat itu adalah bahasa Arab. Eropa lemah mengikuti yang kuat. Kebetulan yang kuat adalah Islam. Sekarang kita lemah, Barat yang kuat, maka kita mengikuti Barat dalam pakaiannya, budayanya, pola pikirnya. Malah yang mengherankan, misalnya kita mengikuti Jepang, bukan mengikuti kedisiplinannya Jepang, bukan mengikuti tepat waktunya Jepang, bersungguh-sungguhnya Jepang, tapi mengikuti dalam sisi yang tidak membuat mereka maju. Ya kan, pakaian, keyakinan. Jepang, apakah dia mengikuti Barat dalam semuanya? Enggak, mereka masih menjaga budaya-budaya lama. Sumo, ya? Sumo, Cina juga begitu. Malah di Cina, orang yang paham bahasa Inggris itu enggak banyak. Malah kalau orang tur ke Cina, itu sulit berinteraksi dengan bahasa Inggris. Ke Turki sulit kita berinteraksi dengan bahasa Inggris. Mereka menjaga kewibawaan bahasa mereka. Kenapa? Karena bangsa yang mengikuti bangsa yang lain sama dengar bangsa itu sudah dikuasai oleh bangsa lain. Baik. Kita baca ke depan. Wassababu fi dzalika anna an-nafsa abadan ta'taqidul kamala fi man ghalabaha wa anqadat ilaihi. Sebabnya apa? Faktornya apa? Faktor pada sedemikian bahwa sungguh jiwa selamanya itu meyakini akan kesempurnaan pada orang-orang yang telah menaklukkannya. Orang yang kalah, dia akan meyakini kesempurnaan bagi orang-orang yang
telah menaklukkannya. Wangqadat ilaihi, dan dia tunduk kepada orang yang di Mesir. Setelah era Perancis dan Inggris masuk ke negara-negara Arab, maka pakaian orang-orang Arab hingga sekarang itu jas. Pakaian-pakaian yang dulunya bukan tradisi orang Arab. Saat Turki Utsmani menguasai Mesir, itu peci orang Mesir, itu peci basha, peci merah itu, yang pakai lewat itu kan? Ya. Kita kain sarung, peci, ini tradisi yang kita pertahankan, bukan tradisi yang kita ambil dari orang lain. Kita pertahankan. Tapi kalau mengikuti tren, bukan pakai sarung. Skena lah paling kurang. Ya kan? Iya. Apa yang populer, apa yang sedang viral, maka yang di bawah juga akan mengikuti yang populer. Itu kaidah. Dominasi. Imma linadharihi bil kamali bima waqara indaha min ta'zimihi. Kenapa bangsa yang lemah, masyarakat yang lemah, masyarakat yang kalah mengikuti yang kuat? Ada dua alasan. Imma adakala karena melihatnya orang yang lemah dengan kesempurnaan, dengan sempurnaan dengan perkara-perkara yang tertanam di sisi jiwanya daripada mengagungkan yang kuat. Alasan yang pertama apa? Orang yang lemah, orang yang kalah meyakini, melihat yang menang itu penuh kesempurnaan. Saat kita mengagungkan sosok yang menang, maka kita akan membesarkannya. Maka sekitaran 80 tahun yang lalu, itu rata-rata umat Islam itu tidak lagi bangga berbicara dengan bahasa Arab, tidak bangga lagi dengan Islam. Terkenal dengan masa imbihar, tercengang, terkagum-kagum dengan dunia barat. Maka ada gerakan-gerakan modernis, yakni gerakan-gerakan Islam baru maju kalau kita mengikuti pola-pola orang dalam keyakinan, dalam pakaian, dalam interaksi. Kenapa? Karena kita melihat barat maju gara-gara apa? Pakaian perempuan itu terbuka. Di sana bebas pacaran, mewah-mewah. Maka kita baru maju dengan orang barat, maju seperti orang barat, kita harus mengikuti itu. Maka bahkan pakaian-pakaian perempuan yang tidak elok itu kan lumrah di kalangan elit yang ada relasi dengan orang-orang yang di atas ataupun relasi-relasi dengan dunia luar, merasa keren. Taib ya. Aw lima tughalitu bihi min annan qiyadaha laysa li ghalabin tabi'iyyin innama huwa li kamalil ghalibi. Ataupun karena sesuatu, alasan yang kedua, karena sesuatu yang jiwanya salah. Dengan sebab perkara tersebut, apa yang dia salah? Bahwa sungguh patuhnya jiwa orang yang lemah, orang yang kalah, itu bukan karena menang secara natural. Innama huwa, hanya saja kemenangan itu karena kesempurnaan pada orang yang menang. Jadi gini, ini kalah bukan, jadi kita patuh, orang yang lemah patuh kepada orang yang kuat, bangsa yang lemah patuh pada bangsa yang kuat. Ada nggak orang yang berani menentang Cina dengan Amerika? Enggak kan? Itu bukan karena alasan alami ataupun alasan natural, tapi karena ada kesempurnaan. Kenapa orang ini hebat? Karena lebih sempurna. Kenapa anak ulama itu lebih alim daripada yang bukan? Jadi nak cerita yang nanti roh cucu ulama aku kunde gure. Tio dah nak ebut wek sampai malam. Lagi-lagi tanya apa dah mulang tiga. Jadi alimnya seseorang, jadi resiko anak-anak ulama ataupun cucu ulama, alimnya dia dianggap karena keturunan. Padahal karena usaha. Jadi beginilah, kemenangan, kehebatan yang dimiliki oleh seseorang, oleh satu bangsa, kenapa? Karena ada kesempurnaan. Padahal kita juga memiliki kalau kita mau berusaha. Fa idza ghalatat bidzalika wattasalat laha hasala i'tiqadan. Maka apabila jiwanya salah dengan sedemikian rupa karena melihat yang tadi, wattasala dan melekat sesuatu tersebut baginya jiwa, niscaya hasil dianya jiwa akan suatu keyakinan. Hasillah suatu keyakinan. Jadi karena kita menganggap bahwa ada kesempurnaan bagi orang yang sudah kuat, barat maju, barat hebat, maka kita harus mengikuti pola orang barat. Saat itu dan melekat dalam jiwa kita, muncullah suatu keyakinan
fantahalat jami'a madhahibil ghalibi, maka dia memakai jiwa tersebut akan semua mazhab-mazhab yang menang. Wa tasyabbih, dan dia menyerupai dengan yang menang. Akhirnya kita suka menyerupai dengan orang-orang yang hebat. Ya kan? Misalnya ada satu tokoh terkenal, trennya gimana? Itu semua orang mau bergaya dengan orang yang terkenal itu. Gaya fotonya, gaya ngomongnya. Hah? Iya, terserah. Paham? Saat dia melihat inilah kesempurnaan. Lagi tanya macam mana dia nonton filem Naruto. Kalian Sasuke lagak dah. Inan hayir bedah jo likut dengan bok yati. Nah lah kira-kira ke yang pakai piawak boleh klik. Wadzalika huwal iktida, dan itulah makna mengikuti. Itulah makna mengikuti. Nah, teori Ibnu Khaldun ini di abad ke-20 itu diungkapkan oleh pemikir dari Italia namanya Antonio Gramsci. Beliau mengatakan bahwa kekuasaan paling kuat itu bukan memakai senjata. Kekuasaan yang paling kuat adalah menguasai kesadaran. Cara kita menguasai satu bangsa bukan menguasai dengan secara paksaan ataupun dengan kekuatan. Karena bisa saja dia tunduk kepada kita karena takut, tapi jiwa mereka masih berontak. Tapi makna menguasai adalah menguasai kesadaran. Bagaimana menguasai kesadaran? Menguasai bahasa, menguasai budaya, menguasai pola pikir. Maka orang-orang barat, orang Belanda datang ke Indonesia itu temanya bukan penjajahan, tapi untuk menerangi, untuk membawa berkah, untuk membawa kemaju. Itu kan yang diklaim. Dan mereka membuka kelas-kelas elit yang kemudian anak-anak orang hebat, anak-anak orang pejabat bangsawan mengutus dan menyolahkan anaknya di enggalan. Nyo pakai urung mata kena mandu. Kena mata. Nyo yang sedang Tape. Yang kedua, tahu nak pakai mati. Kayak itu kalau sih you geser yang mau kita ada. Verifikasi. Kenapa harus jauh dulu ya? Kita jawabnya nah. Oke. Boleh. Kemudian teori yang dikemukakan, yang dibesarkan oleh di dunia psikologi ataupun dunia sosial, postkolonial. Postkolonial yakni pasca setelah penjajahan. Kita dijajah oleh Belanda, kita dijajah oleh Jepang. Masa penjajahan sudah selesai, tapi pikiran kita apakah masih terjajah? Budaya kita apakah masih terjajah? Banyak sekali hukum-hukum positif di Indonesia masih menganut undang-undang Belanda. Apakah budaya pola pikir kita sudah bebas dari penjajahan? Enggak. Masih terikat. Jadi postkolonial adalah membahas dampak penjajahan terhadap budaya, terhadap bahasa, terhadap pola pikir. Dan berdampak juga terhadap narasi sejarah. Sejarah itu ditulis dalam sudut pandang penjajah. Yang menyedihkan, Syekh Ramadan Al-Buti pernah bercerita. Yang menyedihkan, di sekolah di negara Arab itu memakai kurikulum yang ditulis oleh orang-orang barat. Harun Ar-Rasyid Mabu. Bahkan di sekolah kita juga ada Harun Ar-Rasyid Mabu, cerita-cerita tokoh-tokoh besar masa lalu itu yang kurang bagus. Kita periksa referensinya, itu orang barat. Jadi narasi sejarah kita membaca masa lalu kita lewat orang yang tidak suka pada kita. Akhirnya kita gimana? Terjebak, didominasi dan dijajah lewat sejarah. Akhirnya kita tidak mengenal sejarah kita sendiri. Dan ada psikologi. Kalau ada orang besar pernah melakukan, hai, urang penting nagubu. Misalnya coba bayangkan, ada seorang ulama melakukan hal yang tidak baik. Kemudian diriwayatkan. Setidaknya itu meringankan bagi kita untuk melakukan. Walaupun kita tahu salah. Paham? Tidak.
Sehingga ada seorang pelajar dari Arab, beliau belajar di Perancis kalau nggak salah, entah Inggris. Risalah doktorah beliau membahas tentang dua tokoh Barat yang menjadi representasi dalam sejarah Islam. Saya sudah lupa namanya. Beliau membandingkan informasi yang dibahas oleh dua tokoh ini dengan Az-Zahabi, Ibnu Katsir, Ibnu Khaldun. Ini sejarah Islam yang ditulis oleh umat Islam dan sejarah yang ditulis oleh yang bukan Islam. Beliau banding. Pas diajukan judul ditolak. Akhirnya beliau musyawarah dengan beberapa gurunya untuk melamar di kampus yang lain. Diterima. Tapi pas beberapa hari untuk disidang ditolak juga. Kenapa? Kalau ini diterima dan mumtaz, dunia sejarah Barat akan goncang. Paham? Bahkan orang Barat sendiri masih banyak sekarang yang tidak mengenal Islam. Kenapa? Karena narasi tentang Islam itu dikuasai oleh pemerintah, oleh orang-orang elit. Maka sebagian ulama kita mengatakan apa? Kafirnya orang Barat sekarang sebahagian tidak masuk neraka. Kafir mereka, iya kafir. Apakah masuk neraka? Enggak. Kenapa? Mereka dihubungkan dengan ahli fatarah. Dakwah Islam yang sampai kepada mereka itu Islam yang tidak tepat. Islam yang mereka kenal adalah Nabi Muhammad itu teroris. Islam itu mengajarkan untuk membunuh anak. Islam yang diajarkanlah Islam yang memperbolehkan untuk menikahi perempuan-perempuan kecil. Ya kan? Jadi narasi yang dibangun. Faham? Akhirnya Barat itu punya sekat. Setiap melihat umat Islam, kita selalu salah paham. Itu paham, misalnya narasi tentang orang kota, narasi tentang orang kampus. Mungkin hanya baru puluhan tahun ini orang-orang Dayak baru bisa melihat kampus dengan kacamata yang sedikit objektif. Sebelumnya enggak, alergi. Ataupun 5 tahun inilah masyarakat Dayak baru bisa melihat orang pulang dari luar negeri ataupun belajar ke luar negeri. Sebelumnya lah narasi yang berkembang di sekeliling kita lah narasi yang bermasalah. Dan kita hidup di narasi itu. Dan kita meyakini narasi tersebut. Padahal kita terjebak. Paham ya? Ini teori post kolonial. Maka sangat penting kita mengkaji apa budaya-budaya penjajah yang masih bertahan di tempat kita. Taib ya? Paham ya? Au 5 tarahu wallahu a'lam min anna ghalabal ghalibi laysa bi'asabiyatin wala quwwati ba'sin wa innama huwa biman tahalathu minal awaidi wal madahibi tughalitu aidan bidzalika anil ghalabi. Alasan yang tadi apa? Alasan yang tadi karena ada kesempurnaan pada orang-orang yang menang, orang-orang yang kuat, negara-negara yang maju. Alasan yang kedua, ataupun karena sesuatu yang kamu lihat akannya suatu. Wallahu alam ya. Apa yang kamu lihat? Daripada bahwa sungguh menangnya orang yang menang, menangnya bangsa yang menang. Ini baik orang, personal ataupun umum ya. Bahwa sungguh menangnya orang yang menang, baginya jiwa ataupun baginya yang kalah tadi, baginya jiwa boleh. Itu bukan karena solidaritas, bukan juga karena kekuatan. Wa innama huwa, hanya saja menangnya yang menang itu dengan sebab perkara-perkara yang dianut dianya yang menang akannya perkara daripada kebiasaan dan pemikiran-pemikiran. Tugal itu edan, menipu dianya, menipu yang menang ini ataupun konsep ini juga dengan sedemikian daripada kemenangan. Jadi alasan yang kedua, kenapa kita mengikuti bangsa yang kuat, bangsa yang maju, orang yang kuat? Kenapa? Karena yang kita lihat, menangnya orang yang menang, kuatnya, majunya suatu negara, itu bukan karena solidaritas, bukan karena kedisiplinan, bukan karena hasil kerja keras, bukan karena kekuatan. Tapi yang kita lihat apa? Karena ada budaya, ada pola pikir yang mereka terapkan. Itulah yang membuat mereka. Maka Perang Dunia Kedua itu negara-negara non-blok seperti Indonesia itu mengikuti pemikiran-pemikiran di luar, pemikiran-pemikiran lawan sekutu lah, Uni Soviet, pemikiran-pemikiran kiri, komunis. Gerakan-gerakan pembebasan negara mengikuti itu.
Paham? Bahkan pemikiran-pemikiran Marx, eh, tokoh-tokoh yang itu merasa bangga. Paham? Maka saat saya menyampaikan kepada Syekh Saifuddin, anak-anak muda di Aceh itu masih suka bahas Marxis. Ya, kalau contoh lokal Tan Malaka, heran dia. Karena di Cina, di Rusia sendiri nggak pakai lagi Marxis. Iya. Paham ya? Jadi bukan karena kuat, bukan karena solidaritas, bukan karena disiplin, bukan karena mereka giat membaca, tapi karena apa? Budaya. Pekame ngana, nyan wajar. Tika catahro, tika menantak dira main maju. Nyan tutu lagi, nyan tutu akan maju. Ya kan? Tika menanan. Tanya tidak hantruk lagi burungnya. Enggak. Taib ya. Wahada raji'un lil awali. Ini juga kembali kepada alasan yang pertama. Jadi ini kembali pada faktor yang pertama juga. Ini faktor yang pertama apa? Melihat ada kesempurnaan, ya, kesempurnaan pada pemikiran dan budaya. Ya kan? Seperti makan. Islam tidak mengajarkan makan dua tangan. Tapi dengan hadirnya pizza, hadirnya apa? Burger, terpaksa makan. Itu kan tradisi kita. Tapi orang makan burger merasa bangga, merasa udah naik kelas. Ya kan? Lihat cara bahkan TikTok, Instagram, semua platform media itu ada pola pikir di belakangnya. Karena saat dia membuat, dia ada filosofi, ada filsafat yang melatar belakangi setiap perbuatan. Masa sekelas Elon Musk nggak paham apa visi misinya dalam membuat Twitter ataupun X. Jadi secara tidak langsung ada penjajahan secara media massa. Paham ya? Baik. Walidzalika, karena sedemikian ini konsep ini, tara maghluba yatashabbahu abadan bil ghalibi fi malbasihi wa markabihi wa silahihi fi ittikhadhihi fa ashkaliha. Ini penting. Karena ini kamu melihat orang-orang yang lemah itu selamanya menyerupai dengan yang kuat. Pada pakaiannya, kendaraannya, senjatanya, dalam bentuknya dan modelnya. Yang lemah, yang kalah akan mengikuti yang kuat pada pakaiannya, kendaraannya, merasa hebat, merasa keren. Taib, kita nggak bangga lagi dengan budaya setempat, budaya lokal. Bahkan kita tidak bangga lagi dengan bahasa kita. Tapi bahasa saya kia hibur kampung. Ya kan? Tapi yang kita pakai bahasa Inggris, hi keren. Nyo empat nama jawabannya. Bal wa fi sa'iri ahwalihi, bahkan bukan hanya pada pakaian, kendaraan, bahkan pada semua kondisi. Kalau bisa dari semua sisi kita mau ikuti. Wandur dzalika fil abna'i ma'a abaihim, dan perhatikanlah sedemikian pada anak-anak beserta orang tua. Ya biasanya kan anak juga mengikuti pola pakaian orang tua, pola gaya jalan, gaya pikiran semuanya. Kaifa tajiduhum mutasyabbihina bihim daiman. Bagaimana kamu temukan akan anak-anak itu yang menyerupai dengan orang tua selamanya? Ya kan? Karena kita lihat kita idola sama orang tua kita. Misalnya kalau idola ya. Wa ma dzalika illa li'tiqadihim al-kamala fihim, dan tidaklah sedemikian yakni anak mengikuti orang tua kecuali karena meyakininya anak ada kesempurnaan pada orang tua. Jelas ya? Wandur fi kulli kutrin minal aqtari kaifa yaghlibu ala ahlihi ziyul hamiyati wa jindil sultani fil aqsari. Dan perhatikan pada setiap kota penjuru daripada berbagai penjuru bagaimana menguasai terhadap penduduknya penjuru tersebut oleh pakaian orang-orang terkenal ya, orang-orang yang bermartabat dan pakaiannya sultan pada kebanyakan. Kenapa? Karena mereka itulah yang menguasai baginya masyarakat. Lihat, misalnya, ya siapa yang idola sekarang? Siapa yang menjadi orang yang terpandang? Ya di Mesir dulu saya bilang Turki Utsmani. Itu semua masyarakat pakai Utsmani. Apa yang dipakai oleh penguasa, apa yang dipopulerkan oleh penguasa itu akan mengalir mempengaruhi kepada masyarakat bawah. Hatta innahu idza kanat ummatun tujawizu ukhra, bahkan hingga bahwasanya apabila ada suatu masyarakat
yang bertetangga akan masyarakat yang lain. Kita bertetangga dengan masyarakat yang lain. Yang mana masyarakat yang lain itu, tetangga kita, lebih hebat dari kita. Ya, oke? Walaha, dan bagi masyarakat, bagi tetangga kita itu menang ataupun lebih hebat di atasnya umat yang lain. Fayasri ilaihim, maka akan mengalir kepadanya masyarakat yang lemah. Ini oke, daripada menyerupai dan mengikuti oleh haddun kabir, ini bahagian yang sangat banyak. Kalau kita hidup berdampingan dengan suatu bangsa ataupun negara yang mereka lebih maju dari kita, lebih hebat dari kita, maka budaya mereka, pola pikir mereka akan maka coba lihat di kelas dari SD, SMP, SMA. Itu anak orang kaya, orang yang punya populer, itu lebih menguasai pertemanan, circle, sehingga anak-anak SD ataupun anak SMP, SMA kalau nggak pacaran misalnya. Kenapa? Karena lihat atasannya pacaran. Kalau nggak suka nyanyi, suka rap, itu nggak keren karena atasannya suka rap. Nyahana balah hunda jik bayang le jino tengok tekala ni balah hunda nyanyi tatro mega. Tapi tengok je mun di masa awak enggak ada sih lagi ya. Kok bangah na tu pingat ya. Ya, paham ya? New teori. Role model. You know, sekarang perempuan, cowok kah ikut gaya orang Korea. Semoga gaya dracing enggak sampai yang bahaya. Iya kan? Iya kan? Gaya Korea, gaya pakaian, gaya foto semuanya. Maka sebenarnya pemerintah punya tanggung jawab untuk mengatur tokoh-tokoh baik di media ataupun di luar media. Karena ini menjadi teladan. Bahkan saya dengar ada beberapa, entah Singapura, entah Cina, pokoknya negara yang udah maju, itu mengatur influencer. Influencer yang boleh muncul, influencer yang cerdas, yang membahas tentang apa. Mbak Dewi Jona aduh. Awak dia long, kok boleh tu. Lagi yang ada di pengaruh dia viral. Ada lagi yang viral. Gulipa Jona. Dan mah cakap, "Tro urung tayo dah ya." Nak teripos ada Jona ya. Abusi rame awak ada video abusinya. Long saja nak abusi lagi. Long setuju dengan abusi. Ni kalau nah lain dah oleh. Hana idola lain dah. Algoritma. Iya, kita dikuasai oleh algoritma. Yang menguasai sekarang adalah algoritma. Sebenarnya lebih dalam yang menguasai algoritma, yang membuat algoritma siapa? Yang punya kekuasaan, yang punya uang. Kalau kita tarik belakang, ya kan? Kita dikuasai oleh algoritma. Ya, Mbak. Taib. Kama huwa fil Andalus, sebagaimana ini masalah tetangga, sebagaimana sesuatu yang terjadi di Andalusia bagi ini masa. Jadi bagi sekarang. Beserta masyarakat ataupun umat Galicia, Gallegos kalau bahasa Latin, Galicia itu di samping Andalusia itu ada umat Kristen yang sedang bangkit. Galicia, umat Galicia. Itu orang Andalusia, masyarakat Muslim ya, yang sudah lihat dan ahdi ya, yang udah mulai meredup kemajuannya, peradabannya, mengikuti tetangganya yang sudah bangkit. Karena dia melihat, oh cara bangkit kembali ikuti mereka. Ma'a umamil jalalikati fa innaka tajiduhu, maka bahwa sungguh kamu akan menemukan orang-orang Andalusia yatashabbahuna, mereka akan menyerupai dengan orang Galicia pada pakaian mereka itu. Antum apa ini? Gimana? Apa makna syaratim? Coba lihat. Lambang. Oh. Apa? Lambang mereka itu, dan yang banyak daripada budaya-budayanya orang-orang Galicia dan ahwal-ahwal Galicia. Maka Andalusia yang hampir runtuh mengikuti budaya orang Kristen pun budaya yang kuat. Akhirnya
Andalusia dikuasai oleh orang lain. Sekarang ini kita Aceh, tidak ada lagi bahasa dan tidak ada lagi budaya. Masih ada nggak bangsa Aceh? Nggak ada lagi, karena identitas kita adalah bahasa, budaya, pemikiran. Kalau itu hilang, maka nggak ada lagi bangsa Aceh. Walaupun orang Aceh masih ada, identitas Aceh sudah tidak ada. Itu penjajahan budaya. Baik. Maka kayak yang tadi saya bilang, Antonio, yang dia mengemukakan kultural hegemoni, teorinya kultural hegemoni, bahwa politikus itu bukan hanya menguasai politik dan ekonomi, tapi menguasai pemikir, mengatur dan mengubah norma-norma dan pola pikir masyarakat. Ini yang sangat berbahaya. Sehingga kita selama ini meyakini bahwa kita sedang bebas, padahal kita sedang dikurung. Coba perhatikan berapa banyak kita hidup dengan doktrin yang tidak ada landasan. Selama ini kita lebih banyak kadang-kadang hidup dalam doktrin daripada kepercayaan yang tepat. Misalnya, ada pondok-pondok kecil yang menakuti anak-anaknya untuk jangan belajar ke tempat yang lain, jangan belajar ke tempat yang lebih hebat, jangan belajar dengan guru yang di sana, tidak ada berkah, tidak. Akhirnya anak-anak ini terpengaruh dan mengikuti pola pikir itu. Padahal pikiran-pikiran itu pikiran yang bermasalah. Tapi berapa lama kita hidup dalam suuzon terhadap ilmu umum? Seolah ilmu agama lawannya lah ilmu. Orang ilmu umum melihat ilmu agama itu lawan. Padahal dalam sepanjang sejarah Islam itu dua ilmu yang saling bersahabat dan saling kontribusi terhadap masyarakat. Tidak ada pemisahan, tidak ada sekularisme antara ilmu agama dengan ilmu. Akhirnya kita sebenarnya terjebak dalam narasi yang dibangun, yang dididik oleh guru-guru kita, oleh pembesar kita. Maka perlu membaca. Kadang-kadang kita sedang didoktrin oleh Ibnu Khaldun. Ya. Maka kalau ini benar, maka benar. Bukan dengan doktrin. Dan ini logis. Paham ya? Fa'innak, oke, taib. Hatta fi rasmi tamasili fil judrani wal masani wal buyut. Bahkan dalam mengukir ataupun membentuk gambar-gambar di dinding dan buatan-buatan, kedisiplinan buatan dan rumah. Jadi orang Andalusia mengikuti pola rumah orang Galicia. Paham? Bahkan rumah-rumah orang kaya itu kan mengikuti gaya-gaya rumah orang Eropa. Nggak ada arsitek bagaimana rumah orang Aceh itu ada ciri khasnya, nggak ada. Bahkan rumah-rumah yang dibangun, rumah-rumah pemerintah pun jauh dari ciri khas. Pesantren juga begitu. Malah masjid pun kita nggak ada ciri khas. Nggak ada masjid yang terbaru sekarang yang mengikuti pola Masjid Indrapuri, masjid-masjid yang klasik. Bukan masjid klasik, tapi ada ciri khas. Ciri khas Aceh misalnya, sebagai bangsa. Nggak ada. Kita malu sebagai bangsa Aceh. Kenapa? Karena kita bangsa yang lemah, bangsa yang kalah. Ya kan? Bukti ji, nyata yang Pak Kampung, hai tikit pegaharoy awak ni tham dalam ni. Pegaharoy awak lu. Dak Aceh re pegapat Banda Aceh. Nampak terasa ayolah yang Banda Aceh, nyai kampung tu. Aceh re hibreh tu dalam ni kan. Hi burung gimana? Ya kan? Nyok. Tengok sendiri juga lagi dengan pegaham. Taib. Hatta laqad yastashiru min dzalika an-nadhiru bi ainil hikmati, ini penting sekali. Sehingga sungguh dirasakan daripada sebabnya sedemikian, ini yang lemah mengikuti yang kuat, oleh orang yang melihat dengan pandangan hikmah. Sehingga dirasakan oleh orang-orang yang melihat dengan kacamata hikmah. Apa yang dia akan bahwasanya, bahwa sungguh mengikuti orang yang lemah, mengikuti orang lemah akan yang kuat, itu termasuk daripada tanda-tanda menguasai. Tanda suatu bangsa sudah menguasai bangsa yang lain, lihat budayanya. Kalau budaya satu bangsa sudah masuk ke tempat yang lain, maka dia sudah dikuasai sebelum menguasai. Baik. Maka umat Kristen beberapa kali kalah perang.
Terakhir mereka kalah telak di perang salib. Akhirnya pola perang terhadap umat Islam itu diubah. Karena mereka belajar dari perang salib. Dan banyak sekali pelajaran-pelajaran umat. Ini yang disampaikan data-data dari umat Kristen sendiri. Itu perintah dari orang-orang dalam bahwa kita harus mengubah strategi untuk menghadapi umat Islam. Kita nggak bisa menghadapi dengan perang. Akhirnya diubah dengan pola-pola yang lain. Yang pada kemudian kita kalah. Talau raja hanya yang perang bukan? Hah? Wal amrulillah. Ini penting poinnya. Apa? Orang yang melihat dengan kacamata hikmah satu identitas, satu bangsa yang sudah memakai budaya bangsa yang lain, maka sama dengan masyarakat tersebut, umat tersebut sudah dikuasai dan sudah dijajah oleh bangsa yang lain. Faham? Wal amrulillah. Perkara ini kita serahkan kepada Allah. Wa ta'ammal fi hadza sirra qauli. Dan berpikirlah pada ini rahasia. Lihat sirnya perkataan ulama, al-amatu ala dinil mulk. Masyarakat itu berdasarkan tradisi ataupun agamanya raja. Dalam arti apa? Apa yang dilakukan oleh penguasa, oleh orang yang kuat, maka yang lemah akan juga mengikuti. Lihat, ada kolerasi kan ungkapan ini? Emang kita biasa yang diajarkan apa? Kenapa raja bermasalah? Karena raja ataupun pemerintah itu cerminan masyarakat. Benar. Tapi ada sisi yang lain bahwa lihat masyarakatlah cerminan dari raja. Timbal balik. Paham? Oke. Al-amatu ala dinil. Fa innahu min babihi. Karena apa? Karena bahwa sungguh orang-orang yang lemah mengikuti bangsa yang kuat. Min babihi itu daripada bab ungkapan al-amatu ala dinil malik. Ada kolerasinya. Idil maliku ghalibun liman tahta yadihi. Kenapa? Karena kekuasaan itu menguasai bagi orang-orang di bawah kekuasaannya. Orang yang punya kekuasaan bisa melakukan apa saja terhadap orang yang di bawah kekuasaannya. Warra'iyatu muqtaduna bihi li'tikadil kamali fi i'tikadil abna'i bi abaihim wal muta'allimina bi muallimihim. Dan masyarakat, orang masyarakat itu mengikuti dengannya raja. Kenapa? Karena meyakini kesempurnaan pada keyakinan anak dengan orang tua. Seperti anak mengikuti orang dan murid mengikuti dengan guru. Lu mengaji nyatruk jam anak murid mesti kan ataupun anak baru-baru muda yang jabut. Ya ajak mempang lu. Pir ko aju. Karena tengok gimana cara ada pegawe pir ko dengan pir ko ni. Pir ko aju. Karena bagi lu lebih hana adab hana mulang daripada pir ko ikulung. Nyo pir ko be dimulang ataupun hana dilanjutkan ilmu yang kita sampaikan, hana dimulang dan disampaikan juga. Baiknya lebih berana adab mah. Karena hana dah hobi contoh. Maka murid kipanggu. Jadi al-amatu ala dinil mulk al muta'allimun kamu talim al muta'allimun ala dinil muallim. Murid Allah cerminan daripada guru. Sini kalian coba lihat daya seluruh di Aceh punya corak masing-masing enggak? Iya. Ya kan? Daya Belang Meladi, daya Kutakung, daya Uletiti, Lam Ade, Mudi itu punya corak masing-masing. Fil jumlah secara keseluruhan ada corak, tergantung lihat pimpinannya. Ya. Itu pengaruh. Narasi yang disampaikan, kesempurnaan yang disampaikan itu bagaimana guru kita. Misalnya ada salah satu daya, ini karena tadi tidak pegang. God yang nomor. Jadi ulama tersebut sangat identik dengan masyarakat, turun dengan masyarakat, hidup dengan masyarakat, bersahaja dengan masyarakat. Sehingga di pondok itu, andai bulin mulut nyanjit prebut untuk jak mulut. Karena apa? Alasan masyarakat. Dan narasi yang berkembang, tengok lagi pimpinan, lagi abu, pegawai bermasyarakat. Jadi
Jadi nya narasi yang tersebar. Bahkan karena nyo menjadi tolak ukur. Rata empat. Ya, bat. Wallahul alimul hakim. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Wa bihi subhanahu wa ta'ala taufik, dan dengan Allah itu ada taufik. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihi marju'un. Salawat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi. Siban, nak menarik pembahasan bro? Menarik ke? Jadi yuk kita lagi okey. Yuk lu buka pintu dulu, lu buka pintu mendang itu yang dikembangkan, yang dilanjutkan di urung. Jadi bacaan-bacaan sosial, yuk bacaan-bacaan yang bersentuhan langsung di uronya ta ada jalani yo. Tanpa tak sadari. Pajita yang urung yang dipengaruhi selamanya, bukan orang yang mempengaruhi. Ya. Lam bilik yang carang payah mengalah dengan urung bawa. Awak lam bilik yang carang nya payah minta balik, tago balik udah mula. Hana mengang awak bilik. Dikerasi. Nah, nya bukan. Hana mengadu. Lam lokal tapi je tema yang bebe naik bagu red. Hana mengang ngeng ni Pak Dum ni. Menceng ni. Udah mengerat tu. Nyok bacaan-bacaan yang nak kembangkan. Pegah-pegah, emang nya betul ke? Ya, penting oh. Ha? But tengok kalau lagi zombie lah yang mana dikuasai lego apa? Punya buat film Naruto jurus pui ke na? Genjutsu ah? Genjutsu. Genjutsu kah? Genjutsu. Yang hai kuasai Itachi tu kah? Hanya ada filem, dalam filem dah yo. Ubud pu yang galak dele. Ya kah? Nak kartun-kartun yang identik dengan dia. Tengok dah depu makanan Jepang wajan enggak? Dari filem je menga tu golom na Atariki kata depu je mau tengok. Ya kah? Pakai dari filem. Jadi na budaya yang diperkenalkan. Lagi kita roh lain. Tanasuh bahasa kita. Tanasuh ni kan keyakinan dia, keyakinan Buddha dan keyakinan Yahudi. Reinkarnasi. Tapi tanya golom tabu lagi dah reinkarnasi yang tanjut. Belum Pak. Ba filem. Jadi filem hiburannya na budaya. Nah enggak filem yang budaya ciri khas Islam. Hana. Aitik boro dia tapi tak ikut go. Hah? Yang ke mana? Mari perlu enggak kekuasaan? Perlu enggak pengaruh rei? Perlu. Hah? Yang bila boleh salah nama. Hak ni ateis nama tu. Budaya pesantren Dia Bali. mana? Ateis nama tu. Pertanyaan lu. Pu filem yang paling terfavorit di Indonesia? Dua apa? Filem horor dengan filem selingkuh. Filem selingkuh kok berat lari di Indonesia. Dan filem yang paling banyak produknya adalah filem horor dengan filem pakai karena urang galak sengki masalah selingkuh, masalah selangkangan. Berita yang paling viral, yang cepat viral masalah puleh. Selangkangan karena uleh urang nyata kita berin ke. Ya kan? Hai tak baca iljam ulama urang nak tinggal oleh itu. Kayaknya apa? Film Amerika identik dengan film bu superhero, ya kan? Amerika dia menerbitkan film superhero, sejarah, pakai. Nah salah satu bacaan psikologi karena awak Amerika ya, mereka tidak merasa tenang dalam hidup ini, karena penuh dengan material. Jadi perlu sosok yang lain yang menyelamatkan awaknya. Jepang, Korea, aku film yang lihat. Jadi film yang hanya mencerminkan budaya. Di cara anak kalian urang Aceh hiban. Kalian pun tontonan yang viral di Aceh yang mudah dah.
Temu nak video-video yang viral temu nak pulang. Terus bak ceramahnya nak temu nak hana mangan. Pulang. Pulang. Joget. Hal-hal yang berbau seksual yang cepat viral. Ada tayong kadang hana cana kelempam lewat. Kadang buka sih pulai ya. Behana mengak debu ngang behana debu ada begah na. So yang hana debu masalah juli. Coli bajar hana debu. Oh debu. Hana cana debu deh cuma dipaksakan untuk debu. Teorilah, pakai tayong hidup di dalam algoritma orang lain. Algoritma yang punya kuasa, algoritma orang-orang yang punya kekuatan. Ya, menampak aku. Ya tadi doa. Belah tampak. Nyo jasa pemulahan ku fajar. Nikmat hang. Awak ni. Lah yang nonton lah. Nagalan-galan lah. Bah. Tak ada duit doa. Allah. Nên tôi biết gì đâu, luôn có mong là cái lần này. Bola api.